bareng The Santai Family santai saja kata ya. Sekarang The Santai Family lagi ada di daerah Tambun. Kita akan review rumah subsidi. Kalian udah banyak request tentang review rumah subsidi gitu ya, yang lebih terjangkau gitu. Sekarang aku udah ada di Tambun Utara. Ini ada rumah subsidi yang aku akan review. Sekarang kita masuk aja langsung yuk. Nah, rumah subsidinya ini udah ada furnisnya. Jadi buat bayangan kalian kalau rumah subsidi itu tidak semenyeramkan, tidak wah kayak gitulah ya. Kita kan expect-nya takutnya gimana. Ternyata tetap keren loh kalau kalian memberikan sentuhan-sentuhan sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nih ya, kita langsung masuk di depan. Kamu mundur dulu, mundur. Begitu masuk, buka pintu. Aku tutup dulu ya pintunya. Nah, ini masuk pintu, langsung sofa. Kalian bisa pakai sofa yang 2 seater kayak gini. Sampingnya nih ya, hiasin sama monstera ala-ala, ini plastik biar tetap gemes. Terus ini ada lampu biar cantik juga gitu ya. Oh ya, kemarin banyak yang komen, "Kak, jangan review interior ya kan, nanti pas beli kan gak ada interiornya." Oke, jadi sini ini dia jendelanya juga gede gitu ya. Jadi tetap ada pertukaran udara, jadi adem tuh, lihat kalau dibuka anginnya gede. Ini duanya ini kaca mati gitu ya. Ini 2 ini jendela gitu. Nah, kemudian lantainya nanti kita akan dapat lantai biasa yang warna putih yang 30x30. Ini cuman karena sudah difurnis saja, ada furnisnya jadi dibikin cantik. Jadi kalian ada bayangan kalau rumah subsidi tetap bisa kece. Sebelah sini gitu ya. Ini kasih skat sedikit, cuman seperempatnya aja, cuman sebagai kayak pembatasnya aja. Di sini ada tempat makan, di sininya juga ada laci-laci gitu ya, karena space-nya terbatas, jadi memanfaatkan space yang ada, dia kasih laci-laci banyak buat naruh berbagai macam kebutuhan. Di sini ada sinknya, ada kompornya, sini ada kitchen set. Di bawah sini seperti biasa kalian bisa taruh berbagai macam aneka ragam piring, segala macam bumbu-bumbu dan lain-lain. Ini pintunya nggak bisa gue buka, tapi kalian ada space lahan untuk kayak untuk ada bukan void ya, buat ada pertukaran udara ya dari taman belakang ke dalam, itu ada space sedikit. Kalian mungkin bisa buat jemuran atau apa, tapi ini jendelanya bisa dibuka yang belakangnya juga. Jadi kalau kalian masak tuh nggak bakal pengep gitu. Tuh jendela dibukanya gede banget kan, wah anginnya gede nih. Nah gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya rumah subsidi itu terdiri dari 2 kamar tidur. Kamar tidur utamanya kayaknya yang belakang deh, karena lebih gede gitu ya. Nih, ini pintunya kayak triplek gitu. Dia juga ada jendelanya mandep ke taman belakang kalian. Terus ini udah ada kalian muat untuk queen bed gua rasa ini gitu ya. Terus kalau kalian pengen bikin custom lemarinya bisa buat yang kayak gini. Jadi ini juga di atas tuh ada lemari gantung buat baju-baju kemeja, dress segala macam. Yang ini buat baju-baju dilipat segala macam, pakaian dalam segala macam ya. Nah, ini jadi muat buat double kasur yang double gitu. Kemudian bedanya adalah nanti kalian mendapatkan WC jongkok, tapi kalian bisa ganti dengan WC duduk nanti, bentuknya seperti ini, tapi kalian dapat WC jongkok gitu. Terus bagian temboknya juga memang nggak full ke atas, namanya juga rumah subsidi ya. Kenapa ya? Karena untuk meminimalisir budget, that's why nanti kalian bisa upgrade sendiri aja, bangun untuk ke atasan dikit ya. Di sini di sampingnya, kalau kalian udah punya anak seperti biasa yang gue sering ngomongin, bisa buat kamar anak kayak begini. Ini jendelanya juga tetap ada. Yang gue suka dari masing-masing kamar tuh tetap ada jendelanya, jadi ada pencahayaan dan pertukaran ventilasi udaranya bagus banget gitu. Nah, luas tanahnya ya, kalau misalnya rumah-rumah kemarin yang gue review itu luas tanahnya kan 60 meter. Luas tanah rumah subsidi ini lebih lega loh, 66 meter. Jadi kalau nanti kalian ada biaya, ada nabung gitu ya, ada tabungan tambahan, kalian bisa tingkat ke atas, jadi bisa lebih lega gitu. Karena rumah-rumah kemarin yang gue review itu luasnya 60 meter. Nah, di bagian depannya di sebelah sini tuh ada taman.
sebelah sininya ada carport gitu ya. Tapi ini dia udah customize, udah dimodifikasi sama dia. Nanti kalau kalian serah terimanya, kan kalian banyak tanya, Kak ini yang udah ada furnish ya, kita nggak ada bayangan kalau nanti yang udah jadi kita terima serah kuncinya gimana. Nanti gue akan kasih lihat ke kalian kalau kalian serah terima kunci bentuknya kayak mana. Tapi gue juga mau kasih bayangan buat kalian kalau nanti kalian udah beli rumah ini bisa diapain sih, bisa kayak gini, tetap cantik kan, tetap cantik, tetap walaupun kecil tetap homey gitu. Sekarang kita ke rumah samping, bener-bener rumah yang akan kalian terima ketika kalian serah terima, seperti apa sih bentuknya rumah subsidi. Kita ke samping, oke? Nah, ketika kalian terima serah terima kunci gitu ya, di bagian depan sini itu bukan carport, tapi terdiri dari 2 taman kanan dan kiri. Di bagian tengahnya ini buat jalur motor gitu. Tapi tenang aja, nanti kalian bisa custom modifikasi kayak yang samping tadi. Kalau kalian punya mobil gitu, punya kendaraan lebih daripada satu, kalian bisa pelur kayak gitu, jadi lebih lega kayak gitu ya. Kemudian di bagian dalamnya aku masuk ya. Permisi ya Pak. Nggak apa-apa, sebentar aja. Nah, yang tadi aku bilang ini kan masih rumah contoh ya. Jadi sini isinya maket-maket gitu ya. Ini lantainya akan seperti ini nanti ketika kalian terima gitu. Kemudian luas tanahnya juga sama, di belakang sisa tanahnya segitu. Dan kamar mandi yang tadi aku bilang, kamar mandinya itu dia WC jongkok. Kamu harus keramikin sendiri gitu ya, makanya harganya sangat murah. Tenang deh, nanti gue kasih tahu harganya, kalian pasti bisa memaklumi sekali semua hal itu. Oke, ini nanti ya kalau kalian lihat dia bakal luas banget dan jaraknya cuma 1 kilometer dari pintu tol, gerbang pintu tol cuma 1 kilometer ya. Oke, nanti akan ada tipe-tipe lainnya, tapi gue akan bahas hari ini adalah tipe komersil. Sekarang kita tanya Bang Anom, ini harganya berapa? Yuk. Oke, aku sekarang sudah sama Bang Anom gitu ya. Bang Anom ini juga salah satu marketing daripada Vinewood City. Ini namanya Vinewood City Sriwijaya Tambun, bener ya Bang Anom? Betul. Ini luasnya tipe 33, bangunnya 33 dan luas tanahnya 66. Dan aku udah kasih tahu ke teman-teman speknya bagaimana, jelek-jeleknya gimana, bagusnya gimana. Nah, kira-kira harganya berapa nih Bang? Harganya standar. Standar itu berapa? 168 juta aja. 168 juta. Jadi kalian bisa memaklumi kan segala kekurangan yang tadi aku sebutin, misalnya WC jongkok, keramiknya misalnya 30x30, tidak seperti rumah contohnya ini atau gimana. Karena memang untuk meminimalisir budget sehingga ketika kalian beli, kalian bisa dapat dengan harga yang super sangat-sangat terjangkau. Nanti kalian untuk finishingnya kalian kan bisa touch up sendiri gitu sih. Ya kan Bang? Betul. Ya? Nah itu bisa harus cash apa harus kredit apa gimana? Kalau untuk subsidi harus KPR dia. Harus KPR. Jadi ini subsidi dari pemerintah. Oke. Nah kalau misalnya dia subsidi dari pemerintah, KPR-nya itu ada minimal berapa tahun atau gimana sih Bang? Flat dia 10 tahun. Oh harus ngambil 10 tahun? Iya enggak, bisa 15 tahun atau 20 tahun, tapi yang untuk flatnya di 10 tahun. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman mau 5 tahun berarti belum bisa ya? Belum bisa. Jadi karena ini benar-benar program pemerintah buat teman-teman yang gajinya berapa Bang? Gajinya mesti di bawah 8 juta. Oke, jadi kalau kalian suami istri gitu ya, ataupun suami saja yang bekerja, gajinya 8 juta ke bawah, kalian bisa ngambil rumah ini dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah tadi gitu ya. Rumah subsidi, kalian bisa beli rumah ini secara flat 10 tahun, cicilannya cuma 1 jutaan. Betul aku? 1,1. 1,1 guys, daripada ngontrak atau ngekos kalian nggak dapat properti kan. Kalau misalnya ini kalian ketika beli rumah ini 1,1 aja kalian udah jadi milik kalian. Luasnya 66 meter. Nanti kalau kalian ada rezeki lagi kalian bisa tingkat jadi 2 tingkat. Gitu. Syaratnya itu aja ya Bang ya. Dan fasilitasnya di sini tuh ada ruang hijau terbuka, taman bermain anak, ada masjid, ada area pertokoan, ada kayak Indomaret, Alfamart, daerah sini banyak banget. Deket juga sama mall Summarecon Mall Bekasi, dia cuma 20 menitan. Stasiun Cibitung 29 menit, stasiun Tambun ada 24 menit. Kemudian ada SD, SMP, SMA, banyak banget. 3 menit ke rencana pintu tol Tambun Utara. Wih, gila, oke banget ya. Terus kemudian buat DP berapa sih Bang? DP-nya cuma 13 juta. DP 13 juta bisa dicicil nggak? Kalau untuk sekarang bisa dicicil, tapi kalau nanti untuk pas akad langsung harus. Oke. Ini serah terima rumahnya jadi kapan? Bulan Januari 2021. Oh 2000, bentar lagi dong, sekarang udah Oktober, November, Desember, 4 bulan bisa nih Bang bangun rumah kayak gini? Bisa. Wih gila, hebat. Jadi
serah terimanya cepat Januari. Kalian cuma cukup bayar 14 juta ya, 13 juta,95. Kemudian kalian sudah bisa akad kredit rumah ini dan nyicil setiap bulan 1,1 aja tuh. 1,1 guys, 1,1. Wah, iya oke banget. Udah gitu aja deh. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang aku nggak pengen beli kredit, belinya cash, bisa nggak sih, Bang? Bisa. Apa tuh, Bang? Gimana? Perbedaannya pajak aja, dia harus bayar pajak sekitar 210. Itu sudah all in. Oke, jadi kalau misalnya kalian mengambil rumah subsidi, kan namanya juga subsidi, disubsidi oleh pemerintah dan dikhususkan buat teman-teman yang memang belum terlalu mampu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya belinya cash, berarti dikategorikan teman-teman mungkin lebih mampu daripada teman-teman yang lain gitu ya. Makanya tidak diberikan subsidi ya, Bang? Iya. Jadi tidak harus bayar 210. Oke, makasih Bang Anong. Oke, Nanti thank you. kita ada rumah subsidi lainnya nggak yang kita Ada, mau review? boleh. Oke, jadi habis itu kalian tungguin dulu di channel aku, channel The Santai Family. Kalau kalian mau lihat rumah-rumah, kira-kira mana yang cocok, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video The Santai Family berikutnya. Dadah!